Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya AHA. Sekarang saya akan mengenalkan lagi seorang filosof, seorang yang mabuk cinta ilahiyah. Beliau bernama Ar-Rumi atau orang dikenal Jalaluddin Rumi. Rumi orang yang diagung-agungkan namanya pada masanya. Dia filosof dari Persia. Kalau sekarang itu menjadi negara Afghanistan. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair Sufi Persia yang terkenal dengan karya-karya yang indah dan penuh makna itu. Rumi lahir pada tahun 1207 Masehi dan meninggal pada tahun 1273 di Konya, daerah Turki. Rumi seorang yang diagung-agungkan pada masanya. Rumi itu lahir dan orang tuanya itu pemuka agama dan diwariskan ilmunya oleh anaknya yang sangat luar biasa ini. Dia seorang penyair, dia seorang puitis, dia seorang ulama besar, dia adalah waliullah, dan saya akan membawakan syair-syairnya, puisi-puisinya. Dan Rumi juga banyak dibicarakan oleh kalangan filosof, kalangan ulama. Syair Jalaluddin Rumi, selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Inilah cara supaya kita dekat mengenal Allah. Itulah pesan yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Dan kalau kita tidak bisa mencintai makhluk, kata Jalaluddin Rumi, kita juga sulit akan mengenal Tuhan kita. Mencintai itu adalah kewajiban kita dan kita tidak wajib dicintai. Jadi kata Jalaluddin Rumi, kita jangan susah payah untuk dicintai, namun kita bersusah payahlah untuk mencintai, karena itu jalan kita menuju Allah. Karena Rumi seorang yang mabuk cinta dan dia sudah meninggalkan kecintaannya pada dunia ini. Yang dia cintai hanyalah Allah. Maka yang ditunggu sama muridnya itu, syair-syairnya itu, puisi-puisinya itu. Dan Rumi itu seorang yang akan cinta ilahiyah. Dan ada lagi
ini syair Jalaluddin Rumi, saya akan terus mengenalkan syair-syairnya. Saya tidak akan mengenalkan tentang orangnya atau silsilahnya. Saya ingin berbagi untuk yang tidak mengetahui puisi-puisinya, syair-syairnya Rumi ini. Ada lagi syairnya yang terkenal juga. Aku mencintai teman-temanku, tidak dengan hati dan pikiranku. Aku belajar kenapa. Karena hati bisa berkhianat, hati dan pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa, karena jiwa tidak pernah mati ataupun lupa. Jadi kata Rumi, mencintai itu jangan karena hati dan pikiran. Maksudnya itu jangan berhenti di pikiran dan hati. Kata Rumi, jiwa juga harus kita ikut mencintainya. Kalau kita mencintai hanya dengan pikiran, mungkin pikiran kita salah. Kalau kita mencintai hanya dengan hati, mungkin hati juga bisa keliru. Tapi kita lanjutkanlah cinta itu dengan jiwa, karena jiwa tidak akan lupa dan tidak akan berhenti mencintai. Jiwa akan terus mencintai, itu kata Jalaluddin Ar-Rumi. Dan ada seseorang yang menyebut juga, kalau kita mencintai dengan sepenuh hati, itu kalau kita udah benci, bencinya akan melebihi cinta itu. Makanya jangan stuck cuman hanya di hati, lalu tingkatkan lagi dalam penjiwaan itu. Sama pikiran juga, mencintai orang jangan berhenti di pikiran, karena pikiran bisa berubah-ubah. Pikiran bisa menilai itu benar. Kalau kita terus berlanjut, mungkin juga itu salah. Maka harus terus, jangan hanya di pikiran, di jiwa juga. Itulah yang disampaikan oleh Rumi melalui puisi, melalui syair, karena beliau terkenal berdakwah atau menyampaikan dengan syair. Dan masih ada lagi syairnya Jalaluddin Rumi. Tidak setiap orang bisa mencintai. Untuk dicintai perlu sejumlah sifat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang. Namun setiap orang bisa menikmati dan merasakan cinta. Bila engkau tidak menjadi orang yang dicintai, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mencintai. Apa yang menghalangimu menjadi orang yang tulus dan selalu merindu? Kata Rumi, kalau kita tidak menjadi orang yang dicintai, maka hendaklah kita mencintai seseorang. Kalau misalkan kita inginnya dicintai sama seseorang, atau sama orang, atau sama
siapapun. Itu bukan kehendak kita. Kita tidak bisa memaksa orang itu untuk mencintai saya atau untuk mencintaiku, kata Ar-Rumi. Tetapi kalau kita mencintai seseorang, itu kehendak kita. Kita bisa mencintai seseorang, tapi kita tidak bisa seseorang itu harus mencintai kita. Maka tidak ada alasan untuk kita mencintai seseorang. Kalau tidak bisa mencintai seseorang, itu kata Rumi, nggak ada alasan. Kita itu bisa mencintai siapapun, bukan hanya orang, siapapun, karena itu kata Rumi jalan untuk menuju Tuhan, untuk menuju Allah. Apa yang menghalangimu menjadi orang tulus yang selalu merindu? Nggak ada yang menghalangi kita itu menjadi orang tulus. Jadi kalau ada orang yang tidak tulus, maka orang itu perlu dipertanyakan apa yang menghalangi dia. Kata Rumi, tidak ada yang pernah menghalangi kita menjadi orang yang tulus, orang yang selalu merindu. Makanya kata Rumi, hendaklah kita menjadi orang yang terus tulus, terus setiap melihat apapun dan setiap merasakan apapun, kita hanyalah bisa mencintai, bukan kita hanya dicintai. Kalau ada orang yang mencintai kita, syukur. Tetapi kalau orang itu tidak mencintai kita, kitalah yang harus mencintainya. Ada lagi terus. Bila kau berkata kata baik pada orang lain, maka kebaikan itu akan menjadi kembali baik pada dirimu. Pujian dan terima kasihmu pada dia pada hakikatnya adalah untukmu sendiri, bagaikan orang yang menanam pohon mawar dan melati di sekitaran rumahnya. Manakala dia memandangnya, dia seperti di dalam surga. Jadi apa yang dimaksud oleh Jalaluddin Ar-Rumi ini, kalau misalkan orang itu atau ada orang yang berterima kasih, itu bukan untuk orang yang diucapkan terima kasih, tapi untuk orang yang mengucapkan terima kasih. Sama dengan kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik pada orang, itu sama halnya dengan kita menanam pohon mawar dan pohon melati. Kita keluar rumah, kita bisa melihatnya seperti surga. Kita bisa menikmati harumnya itu bunga melati itu. Dan kita diajarkan sama Jalaluddin Ar-Rumi ini untuk sebenarnya untuk menjadi orang yang ikhlas, karena yang kita berikan kepada orang sama kita dengan menanam pohon yang kemudian hari, kemudian kelak ntar akan berbuah, dan buah itu akan menjadi milik kita. Itu yang diajarkan lewat syairnya, lewat puisinya Jalaluddin Ar-Rumi. Dan puisi ini sangat terkenal pada masanya dan banyak
toko-toko buku, dan banyak juga di media-media sosial yang membicarakan tentang Jalaluddin Ar-Rumi ini. Cintailah semua orang, niscaya kau akan selalu berada di antara bunga mawar dan surgawi. Jika kau membenci semua orang, maka bayang musuh akan selalu berada di depan matamu, seakan kau akan berputar-putar di siang dan malam di antara tanaman berduri dan kumpulan ular-ular yang berbisa yang setiap akan mematukmu. Jadi apa yang disyairkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi ini menyampaikan bahwa kita jangan memperbanyak musuh, dan kalau bisa jangan ada musuh, karena itu akan membuat bayang-bayangmu, membuat gelap kehidupanmu, seakan-akan kita berada di pohon yang berduri dan sekumpulan ular-ular yang berbisa yang setiap saat akan menerkam, akan mematuk dirimu. Kita bayangkan saja, kalau kita mempunyai musuh, kemana-mana itu ketemu dia, itu nggak enak. Ketemu di manapun itu terasa petang hidup kita, terasa sempit karena banyak musuh. Maka pesan Jalaluddin Ar-Rumi ini, kita hanya bisa mencintai, bukan hanya kita memusuhi. Karena kalau kita memusuhi seseorang itu, kita enggak akan pernah ketemu jalan untuk menuju Tuhan, untuk menuju Allah itu sendiri enggak akan ketemu. Karena jalan menuju Allah itu jalannya hanya cinta. Seperti kata-kata Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, ya Muhammad, katakan kepada orang-orang, kalau mereka mencintaiku, kalau dia mencintaiku, suruh ikut denganmu, ya Muhammad, karena kaulah jalannya yang tahu menuju aku. Itu kata-kata yang mungkin dikutip oleh Jalaluddin Ar-Rumi itu. Dan syair yang selanjutnya, setiap orang dikalahkan oleh pikirannya sendiri. Itulah mengapa kita memiliki begitu banyak kesedihan dan sakit hati. Akan tetapi kalau kita menutup diri dari tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa, karena pikiran adalah sumber dari penderitaan dan juga cobaan kita. Jadi ini kata-kata yang sangat indah banget. Setiap orang dikalahkan oleh pikirannya. Kalau pikiran ini tidak jalan, orang itu dengan otomatis, dengan sendirinya akan kalah. Itulah mengapa memiliki begitu banyak kesedihan, karena pikiran. Kalau pikirannya sedih,
jiwa menjadi sedih, hati menjadi sedih. Dan ada tokoh yang mengatakan, alat bekalmu untuk agama itu bukan, maaf ya, bukan Quran, bukan hadis, tapi alat utama agamamu itu adalah pikiran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pikiran itu tidak penting, itu salah. Pikiran itu sangat penting. Karena yang mempengaruhi hati itu pikiran. Yang mempengaruhi jiwa ini pikiran. Jadi pikiran harus dikelola dengan yang sebaik-baiknya. Yang dikutip oleh Jalaluddin Rumi juga, pikiran itu sangat penting. Di sini mengatakan Jalaluddin Rumi, kalau pikiran itu kalah dengan hawa nafsu, maka kesedihan itu akan datang dan sakit hati itu akan datang. Makanya kita penting untuk mengolah pikiran-pikiran kita. Jangan sampai kalah kita dibayang-bayangi oleh rasa kebencian, rasa iri dengki, karena itu tidak akan menuju jalan kita kepada Allah. Dan Jalaluddin Ar-Rumi itu yang saya kutip, yang saya baca itu, dia banyak sekali membicarakan tentang cinta. Karena kalau kita membicarakan tentang cinta itu nggak ada habisnya. Dan Jalaluddin Ar-Rumi, dia orang yang hilang kesadarannya karena dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Itulah yang dinamakan wali. Itulah yang dinamakan sufi. Kisah cinta yang ditunjukkan dalam kata-kata memang memiliki untuk asyik gitu, untuk disimak. Selain dapat belajar dari pengalaman orang lain, kisah cinta yang menarik juga bisa memiliki kehadiran rasa cinta yang telah lama hilang. Kalau kita tidak bisa mencintai makhluk-makhluk, sesama makhluk-makhluk Allah itu, kita akan hilang dan butuh cinta itu kembali. Dan semoga apa yang saya bacakan ini bisa mengembalikan cintanya kita terhadap makhluk Allah itu yang sudah hilang. Untuk itu banyak pujangga atau penyair yang berupaya menunjukkan cerita romantis saat memilih kata-kata yang tepat dalam setiap kata-katanya. Tujuan agar para pembaca atau pendengar terbawa hanyut ke dalam kata-kata itu. Dan di era yang modern ini, semoga orang yang seperti Jalaluddin Ar-Rumi, Sunan Kalijaga, penyair-penyair yang sudah mendahului kita, semoga melahirkan generasi-generasi yang lebih daripada mereka semua. Karena dengan cintalah kita bisa menyelamatkan kehidupan kita, bangsa kita, agama kita. Lewat puisi-puisi
yang memikat dan khasanah filsafat yang diperkarya oleh kearifan spiritual. Rumi merangkul cinta sebagai kekuatan yang mengalir melalui ruang dan waktu, menggoyahkan hati-hati yang keras setiap sekalipun itu menafsirkan cinta sebagai jembatan yang menghubungkan alam semesta dan menghadirkan kebebasan dan dalam kehambaan. Ini tuh sebenarnya cintanya Rumi itu cinta ilahiyah, cinta kepada Allah. Dengan bahasa yang indah dan imajinatif, Rumi membawa pembaca dalam perjalanan menuju esensi terdalam dari cinta itu sendiri, melalui kalimat-kalimat yang melambungkan jiwa. Ia mengakui kata-kata yang membuka pintu menuju kebenaran yang sembunyi di balik kabut romantisme. Jadi romantis itu sangat perlu banget. Cinta itu sangat perlu banget. Dan saya pribadi sendiri mengajak semua regenerasi dan zaman now ini, zaman Gen Z ini, untuk selalu membaca syair-syair cinta dan syair-syair yang membuat kita mencintai semua makhluk, bukan hanya sesama manusia, alam, hewan, dan semesta ini harus kita cintai. Hanya cintalah yang menyelamatkan kita semua, dan hanya cintalah yang bisa mengantarkan kita kepada Sang Pencipta. Itu saja dari saya, dan jangan lupa subscribe channel saya, channel AHA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.